Hai kalian semuanya, ketemu lagi di channel ini. Untuk kali ini saya mau menceritakan sebuah pengalaman pribadi juga dari seorang subscriber, dan cerita ini dikirim via email. Dan cerita ini masih ada kaitannya dengan hubungan segitiga, segitiga lagi. Jadi pokoknya temanya masalah itu aja, tapi dengan cerita yang bermacam-macam, beragam, sehingga kalian nggak bosen. Oke, kita langsung ke ceritanya. Aku itu sudah merasa bersikap baik pada Bulan, menghormatinya seperti halnya anak kepada orang tua. Setiap berpapasan, aku selalu melempar senyum dan menyapa. Setiap disuruh Bulan, aku juga selalu berangkat. Tapi kenapa Bapak masih saja menganggap aku ini belum bisa menerima keberadaan Bulan di rumah ini? Bahkan, aku dituduh sengaja mau bikin Bulan gak betah di rumah ini. Aku jadi serba salah, bingung, tapi nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi membantah tuduhan Bapak, karena nggak ada saksi dan bukti. Dan yang paling membuatku heran, tak habis pikir, Bu Wulan sendiri hanya diam saja. Jelas sikapnya itu seolah-olah membenarkan keadaan, dan apa yang dituduhkan Bapak ke aku adalah sebuah kenyataan, sebuah kebenaran. Bu Wulan itu istrinya bapakku, artinya dia ibu tiriku. 2 bulan yang lalu keduanya menikah. Sejak awal aku gak pernah mempermasalahkan jika bapak mau menikah lagi. Tahu jauh-jauh hari justru aku yang memberi saran bapak untuk menikah lagi. Karena bapakku itu laki yang masih normal, yang masih butuh seorang untuk dijadikan pendamping hidup. Menurutku akan sayang sekali kalau masa hidupnya dilalui dengan sendirian sambil meratapi kepergian mendiang ibuku. Karena kematian ibuku sangat mendadak dan sampai saat ini masih menyisakan perasaan kaget keluarga dan belum sepenuhnya percaya. Tapi ya sudahlah, aku gak mau ambil pusing. Aku juga gak mau bersih terus sama bapakku sendiri. Mungkin ini ujian bagiku. Dan sebagai anak, aku memang harus tahu diri dan lebih memilih untuk bersabar. Aku akan sangat senang dan bahagia jika melihat bapak dan ibu Ulan nampak bahagia. Dan sebaliknya, akan sedih jika sampai orang tua aku gak rukun. Apalagi gara-gara aku. Jadi aku tetap diam dan menganggap bapak telah hilaf. Namun makin kesini, kupingku makin panas saja. Bapakku setelah pulang kerja selalu uring-uringan. Hatiku terasa sakit pula. Dituduh melakukan sesuatu yang gak aku lakukan. Itu yang paling melukai. Atau jangan-jangan Bulan selalu memberi cerita palsu supaya bapak membenciku. Kalau benar, lalu tujuannya apa? Jadi puyeng juga mikirin itu. Akhirnya, setelah melakukan pertimbangan, aku memilih keluar dari rumah. Aku juga gak mau jadi pengganggu hubungan bapak sama ibu tiriku. Masalah kuliah, aku akan tetap berusaha lanjut meski bapak sudah gak mau membiayai. Aku mau cari tempat kos, cari lokasi yang dekat sama kampus, malah gak capek tiap hari mondar-mandir dari kampus ke rumah. Singkat cerita, aku sudah menempati kamar kos. Oh iya, sebelum dilanjut, kenalin dulu, namaku Arga. Kuliah ambil jurusan ekonomi dan baru semester 5. Jujur, setelah tinggal di kos aku merasa nyaman, tenang dan damai. Sudah gak lagi mendengar suara kemarahan bapak. Kupingku benar-benar bisa istirahat, gak lagi mendengar kata-kata yang nyakitin hati. Sebenarnya bapak sering telepon, tapi gak pernah aku angkat. Apa mungkin dia mencariku karena beberapa hari gak pulang? Karena aku pergi dari rumah tanpa pamit? Aku gak tahu juga. Yang pasti saat ini aku merasa nyaman, dan bagiku ini jauh lebih baik ketimbang tinggal jadi satu sama bapak dan ribut melulu. Sampai di suatu hari, ketika aku baru saja pulang dari kampus, aku melihat Bu Wulan sedang duduk di depan kosku. Terang saja aku kaget melihatnya. Pasti wanita itu tengah menungguku. Yang bikin aku gak habis pikir, bagaimana dia tahu tempat kosku. Sebenarnya aku gak kesel juga melihatnya, jadi terbayang tuduhan-tuduhan bapakku.
Tapi aku tetap menunjukkan sikap biasa, menyalaminya dan mengajaknya ngobrol. Ternyata Bulan disuruh bapak mencariku, dan menurutnya sudah berhari-hari lamanya dia memasuki setiap tempat kos yang gak jauh dari kampusku. Sampai akhirnya masuk ke sini dan tadi kebetulan ketemu sama anak kos lain, dan dari dia ibu tiriku ini mendapat kabar kalau aku kos di sini. Bulan gak lama di kosku, kurang dari sejam kami ngobrol. Istri bapakku juga memberiku uang yang katanya titipan dari bapak, termasuk membujukku untuk diajaknya pulang. Aku menolaknya. Baru kemudian Bulan pamit pulang. Sebenarnya dari pertemuan itu sempat membuatku berpikir, karena Bulan sempat minta maaf karena bapakkulah yang menjadi musabab aku harus pergi dari rumah. Itu artinya Bulan gak pernah membuat cerita palsu yang bikin bapakku selalu memarahiku lantaran aku dianggap gak bisa bersikap baik dengan Bulan. Lantas siapa yang memprovokasi bapak? Ketika aku tanyakan Bu Bulan sewaktu masuk di kos, dia malah memuji-muji bapakku. Dikatakan sebenarnya bapakku sangat menyesal yang sering memarahiku, hingga itu yang menjadi musabab aku harus pergi dari rumah. Bahkan Bu Bulan cerita kalau diam-diam bapak suka menangis sendiri. Dan malam harinya setelah Bulan ketemu aku, bapak telepon. Untuk kali ini aku gak bisa menolak untuk gak mengangkat. Bapak minta aku untuk pulang, namun aku gak mau. Aku katakan kalau aku lebih suka tinggal di kos. Selain dekat kampus, dengan kos aku bisa latihan hidup mandiri. Dan sepertinya bapakku gak memaksa, hanya berpesan supaya aku baik-baik saja dan dilarang macam-macam di luar, meski tanpa pengawasan dari orang tua. Ya tentu saja aku jawab dengan tegas, aku ini sudah bukan lagi anak-anak, sudah mahasiswa, jadi sudah bisa menjaga diri. Akhirnya aku menarik nafas lega. Bapak masih sayang sama aku, masih juga mau membayar kuliah aku. Suatu hari aku gak bisa menolak permintaan Zuma untuk main ke kosku. Zuma itu teman kuliah yang beberapa hari lalu aku tembak. Aku sangat mencintainya. Kami sekarang sudah pacaran. Keadaan kos yang sepi membuat aku memberanikan diri ajak Yuma masuk ke dalam kamar. Mulanya kami hanya ngobrol biasa tanpa ada niatan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Apalagi kami sama-sama janji waktu di kampus gak akan berbuat macam-macam. Tapi benar saja, ketika ada dua orang, laki dan perempuan, berada di tempat yang sepi, maka yang ketiga adalah setan. Aku merasakan sekujur tubuhku bergetar manakala Yuma merangkulku dari belakang. Saat itu aku tengah duduk di depan meja belajarku. Yang bikin aku gak kuat adalah helaan nafas Yuma yang menerpa daun kupingku. Aku sudah berusaha sekuat mungkin menenangkan keadaan hatiku yang padahal saat itu semua aktivitas dalam tubuhku sudah berjalan gak normal lagi. Tapi celakanya, Yuma justru malah seperti memancing-mancing dengan sesekali mencium tangkuku. Dan saat itulah pertahananku tumbang. Masih duduk di balik meja belajar, aku putar arah kursi hingga kami saling berhadapan. Saat itulah aku mulai bereaksi. Yuma pun menyambutnya dengan reaksi yang bikin aku makin gak kuat. Namun kami sama-sama kecewa. Ketika saat itu sudah bertengger di ubun-ubun, mendadak terdengar suara ketukan pintu. Spontan kami kaget dan cepat-cepat merapikan pakaian. Aku langsung melintas cepat ke arah pintu dan membukanya. Rupanya Anton, teman kos. Dia kasih tahu kalau ibuku datang dan menunggu di depan. Sejenak aku tercenung di ambang pintu. Pasti yang dimaksud Anton adalah Bulan. Setelah Anton berlalu dan aku segera menarik Yuma keluar dari kamar. Ibuku datang, kataku setengah berbisik. Yuma nampak gugup, tapi aku katakan gak akan ada masalah. Ibuku orang baik, dan sepertinya aku gak perlu bilang pada Yuma kalau Bulan adalah ibu tiriku.
Setelah ketemu Bulan di depan, Yuma langsung pamit pulang. Aku sebenarnya melarang. Permainan tadi sangat nanggung dan aku punya keinginan untuk melanjutkan setelah Bulan pulang. Tapi Yuma tetap pulang. Aku kecewa berat. Dan dalam hati, aku menyesalkan kedatangan Bulan. Mau apa sih perempuan ini? Ganggu anak muda saja, gerutuku di hati. Sepertinya Yuma dengan sikap tergesa-gesa, Bulan menyambar tanganku dan ditariknya masuk ke dalam dan menuju kamarku. Begitu sampai di dalam, dengan wajah tegang, istri bapakku ini menatapku lekat-lekat. Lumayan lama sampai aku merasa risih dan grogi. Apa yang sudah kamu lakukan sama Yuma tadi? Tanya Bulan yang sempat membuatku tercengang kaget. Kami gak melakukan apa-apa, Bu, jawabku, mulai diliputi perasaan heran. Perempuan ini diam, tapi tetap menatapku dengan sorot mata yang menunjukkan gak percaya dengan jawabanku barusan. Tentu hal itu membuat aku tambah heran. Kenapa sih Bulan ini? Batinku. Sebenarnya ibu tidak lama menunggu saat-saat seperti ini, katanya, seraya mengajakku duduk di tepian ranjang. Maksud ibu, aku mengerutkan bulu alis. Bulan gak langsung menjawab, malah mengelum senyum kecil sinambi mengusap pipiku. Aku kaget dan seketika menggeser posisi duduk untuk lebih menjauh. Tapi perempuan ini kembali mendekat. Dan sumpah mati, aku gak pernah menyangka istrinya bapakku ini melakukan hal yang membuat aku menjadi gak karuan. Dia memelukku erat sekali. Aku meronta, tapi cuma sekali. Dia makin mempererat pelukannya hingga aku gak jadi melepas. Kendati hati diliputi perasaan gak menentu, aku diam sampai akhirnya Bulan melepas. Namun untuk kali kedua, dia membuat aku terjengah kaget. Bibirnya langsung menyergap bibirku. Tentu saja aku mengelak. Akal warasku masih aktif dan masih sadar jika perempuan ini adalah ibu tiriku. Tapi kenapa dia melakukan ini? Namun aku gak bisa berkutik manakala kedua tangannya melingkar kuat di batang leherku. Dan dia mengulangi perbuatan tadi, mendarkan kecupan-kecupan di perutku. Jangan, Bu, ujarku meminta. Tolong kasih ibu sekali ini saja, sautnya dengan nada dibuat memelas. Tapi aku gak mau mengkhianati bapak, Bu, sangkalku sembari berusaha melepaskan diri. Dan selanjutnya, aku benar-benar gak bisa berkutik lagi. Perbuatan Bulan secara perlahan kembali membangkitkan hasratku yang sama persis seperti bersama Yuma tadi. Mungkin karena penasaran juga saat bersama Yuma yang terputus di tengah jalan. Aku pun merelakan sesuatu yang berharga pada diriku diambil Bulan. Kami sama-sama telah mengkhianati bapakku. Dan setelahnya, Bulan cerita, dia mengakui persis seperti dugaanku. Jika dia mengarang sebuah cerita kepada bapakku, biar bapakku marah sama aku dan mengusirku. Tujuan Bulan, ya, menginginkan seperti ini. Ingin mengajakku menjadi hubungan di belakang bapakku. Karena menurutnya dia kecewa. Permainan bapakku gak sesuai keinginan Bulan. Aku memang telah ternoda, tapi aku malah menginginkannya lagi.